Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun saja berada, rugi orang yang tidak mau beribadah. Maksudnya, kerugian bagi orang yang tidak mau mengadakan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah dan zikir serta doa, akan mengalami kerugian bagi orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kerugiannya? Di antara orang yang tidak mau beribadah sebagai berikut. Pertama, orang yang tidak mau ibadah, dia akan mengalami penyakit jiwa berupa perasaan ingin sibuk terus menerus dengan keduniaan, dengan hati yang tetap merasa miskin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Mafhum mukhalafahnya bahwa orang yang senang beribadah dan berzikir itu akan menjadi orang yang kaya jiwa dan terhindar dari keadaan fakir. Dasarnya adalah hadis qudsi berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaqulu ya ibna Adam tafarraq li'ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqraka wa illa taf'al mala'tu yadaika syugulan walam asuddu faqraka. Akhrajahu Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai manusia, luangkan waktumu untuk beribadah kepada Aku. Niscaya Aku penuhkan dadamu dengan kekayaan. Dan Aku akan menutupi kefakiranmu, dan jika tidak kamu lakukan itu, maka akan Aku penuhkan kedua tanganmu dengan kesibukan.
dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan yang ketiga dan yang kedua, kerugian orang yang tidak mau beribadah artinya orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat akan menjadi orang yang melupakan dirinya sendiri. Lupa tugasnya sebagai manusia dan lupa tujuan hidupnya. Sehingga selama hidup menjadi orang yang tidak tahu diri. Itulah maksud firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Surah Al-Hasyr ayat 19. Dan yang ketiga, orang yang lupa ibadah artinya lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan ditemani oleh orang-orang yang wujudnya manusia tetapi hatinya hati setan. Manusia setan itu akan menghalang-halanginya dari perbuatan baik, tetapi menurut perasaannya berada dalam jalan yang benar, dan bahkan menilai dirinya modern. Itulah akibat jelek yang diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Barang siapa yang berpaling dari ingat Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, maka kami adakan setan baginya. Lalu setan itulah yang menjadi temannya, dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar akan mencegah mereka dari jalan Allah. Dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 36 dan 37. Dan yang keempat, daripada kerugian orang yang tidak mau beribadah adalah Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang tidak berkomunikasi dengannya lewat doa atau permohonan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yad'ullaha azza wa jalla ghadiba alaihi. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa Ahmadu an Abi Hurairah. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah yang maha mulia lagi maha agung, niscaya Allah marah kepadanya. Dalam hadis lain juga disebutkan,
man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Rawahu Ahmad an Abi Hurairah. Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka dia marah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Demikian disampaikan mengenai ruginya orang yang tidak mau beribadah. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.